Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati tim penguji dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan uji kinerja pendidikan profesi guru di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Sukmanil, mahasiswa peserta PPG Transformasi Plus dalam jabatan tahun 2025 dari bidang studi sejarah kebudayaan Islam dengan nomor induk mahasiswa 0622 0824 800. Alhamdulillah, saya kebetulan dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan ini, yaitu hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja atau UKIN yang mencakup penerapan perangkat ajar, keterampilan mengelola kelas, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu mengacu pada kurikulum merdeka di Indonesia yang ditujukan untuk peserta didik kelas 9 MTS Dar El Huda Sukabakti Curug Tangerang Banten dengan judul materi biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Saya mohon doa dan dukungannya agar proses ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Amin. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini selalu dalam ridha Allah dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Maka seperti biasa, untuk berdoa pagi hari ini ada salah satu dari kalian untuk memimpin doa ke depan. Silakan. Mari sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka kama rahimin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian Bapak akan mengabsen demi kedisiplinan kita bersama. Apakah di antara kalian hari ini ada yang berhalangan hadir ataupun hadir semua? Baik, Bapak akan absen hari ini. Miftahul Qira. Oke. Jika Baik, alhamdulillah ternyata kalian hadir semua.
Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan kemarin kita telah membahas yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Dan tentu kalian masih ingat bahwasanya para ulama itu sangat berperan besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Betul? Betul. Maka hari ini, pagi hari ini insya Allah kita akan mulai ke bab baru, yaitu judulnya adalah biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum Bapak ingin melanjutkan ini, Bapak ingin bertanya, apakah ada di antara kalian tahu apa nama organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kira-kira ada yang tahu apa tidak? Angkat tangan yang tak. Oke, ada yang tahu. Apa nama organisasi keagamaan yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan? Baik, jawabannya luar biasa. Tepuk tangan. Jadi organisasi keagamaan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu namanya Muhammadiyah. Betul? Betul? Kemudian Bapak ingin tanya juga, apakah di antara kalian ada yang tahu apa nama organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Kira-kira ada yang tahu tidak? Oh, ada yang tahu. Apa namanya? Nahdlatul Ulama. Bagus, tepuk tangan. Jadi hari ini kita akan mempelajari apa manfaat besar keorganisasian ini untuk masyarakat luas. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus mampu menjelaskan peran dan jasa kedua tokoh tersebut. Kemudian kalian harus mampu mendeskripsikan kedua tokoh itu. Karena kenapa? Karena kemampuan mendeskripsi itu sangat penting. Bukan hanya di dalam kelas ini, tetapi juga untuk di luar kelas. Seperti kalian nanti bisa dalam berkomunikasi yang baik dan terarah. Paham? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sengaja Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Dan ini adalah sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Baik anak-anak, sekarang kita siapkan catatan dan buku kalian. Bapak pun sudah membuat teks catatan biografi tentang kedua tokoh tersebut. Silakan kalian baca dan kalian catat hal penting yang kalian temukan. Ya, silakan. Inilah teks biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, mungkin Bapak cukupkan apa yang kalian baca dari teks biografi tadi. Maka sekarang Bapak persilakan kalian untuk berdiskusi di grup kalian masing-masing, di kelompok kalian masing-masing. Nanti Bapak minta kalian sampaikan hasil diskusi kalian. Ayo, silakan.
Organisasi apa sih? Muhammadiyah ya. Muhammadiyah ya. Terus ya dia lagi yang jadi Ahmad Dahlan yang aku tahu beliau sendiri. Oh iya. Baik, cukup diskusi, sepertinya sudah cukup. Bapak ingin tahu setiap kelompok ketuanya di situ berdiri, dan Bapak pengen mendengar apa hasil daripada diskusi yang kalian lakukan tadi, dan tolong presentasikan. Bisa dipahami? Siap. Oke, silakan untuk kelompok 1, silakan. Coba, Bapak ingin dengar apa hasil diskusi tadi. Silakan, berdiri, coba dibacakan. Presentasi hasil diskusi akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912. Beliau memperjuangkan pembaruan dalam pendidikan Islam dan mengajarkan ajaran Islam secara modern dan sesuai perkembangan zaman. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tahun 1926. Beliau dikenal sebagai ulama yang menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah serta memperkuat peran pesantren dalam membina umat. Kesimpulannya, kedua tokoh sangat berjasa dalam memajukan Islam di Indonesia melalui organisasi besar yang mereka didirikan. Meski pendekatan berbeda, satu pembaru, satu penjaga tradisi, keduanya memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu memajukan umat Islam. Sudah? Sudah. Baik, tepuk tangan. Alhamdulillah, ternyata Bapak lihat dari kelompok A ini luar biasa, bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin Bapak ingin mendengar lagi hasil diskusi daripada kelompok 2. Mungkin dipersilakan, harus ada yang menyampaikannya. Silakan. Ada? Oke, silakan. Kelompok 2. Tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912. Fokus pada pembaruan pendidikan Islam dan pemurnian ajaran, mengajarkan Islam secara modern dan rasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, menjaga tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, aktif dalam pendidikan pesantren dan perlawanan terhadap penjajah. Kesimpulan, keduanya adalah tokoh penting yang mendirikan organisasi keagamaan besar di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pembaruan, sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjaga tradisi Islam. Keduanya sama-sama berjuang memajukan umat Islam melalui pendidikan dan organisasi. Presentasi hasil diskusi. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Kiai Haji yang lahir di Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912. Beliau membawa pembaruan dalam pendidikan Islam, mendorong umat Islam untuk mengikuti perkembangan zaman sambil tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan Kiai Haji Asy'ari lahir di Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Beliau dikenal sebagai ulama yang menjaga ajaran Islam tradisional atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, aktif mengembangkan pendidikan pesantren dalam perjuangan kemerdekaan. Kesimpulan kami, meskipun pendekatan yang berbeda, satu pembaru dan satu penjaga tradisi, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan umat Islam melalui organisasi dan pendidikan. Tepuk tangan. Ini luar biasa, bagus sekali apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 2. Coba Bapak ingin melihat, ingin mendengar apa hasil dari kelompok 3. Silakan disampaikan. Hasil diskusi dari kelompok 3, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, memperkenalkan pembaruan dalam pendidikan Islam
menegakkan ajaran Islam yang rasional dan modern. Fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan dakwah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, mempertahankan ajaran Islam tradisional ahlu sunnah wal jamaah, mendorong masyarakat untuk aktif dalam pendidikan dan kegiatan sosial, serta memperjuangkan hak-hak umat Islam di Indonesia. Kesimpulan, kedua tokoh memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia dan kontribusi mereka membentuk arah perkembangan organisasi keagamaan di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Beliau membawa pembaruan dan pendidikan Islam dalam mendorong umat untuk berpikir maju sesuai zaman. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1912. Beliau menjaga tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memperkuat pendidikan pesantren. Kesimpulan kami, kedua tokoh memiliki peran penting dalam kemajuan umat Islam. Meskipun pendekatannya berbeda, tujuan mereka sama, yaitu memajukan Islam dan umatnya melalui pendidikan dan organisasi. Baik, terima kasih Dokter. Kalian begitu luar biasa. Kemudian nanti LKPD kalian tolong dikumpulkan. Alhamdulillah, ternyata hasil diskusi tentang kedua tokoh pendiri organisasi keagamaan, kalian begitu mumpuni, menguasai, memahami, alhamdulillah. Maka coba sekarang tugas terakhir yang ingin Bapak kasih ke kalian, tolong kalian rangkum materi tersebut, kemudian nanti tolong bacakan satu persatu dari setiap kelompok. Paham? Baik, silakan dikerjakan. Silakan kalian rangkum, dan nanti hasil rangkumannya Bapak minta bacakan. Bapak ingin mendengar seperti apa rangkuman ini. Mudah-mudahan kalian jauh lebih memahaminya juga. Silakan rangkum daripada hasil diskusi tadi. Baik, mungkin cukup? Cukup? Bapak pengen dengar hasil rangkuman dari kelompok 1. Silakan, bisa dibacakan biar kita mendengar. Apa hasil rangkumannya? Hasil rangkuman kami, judul yaitu biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Setelah mengikuti pembelajaran tentang tokoh-tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia, berikut ini adalah poin-poin penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Tujuan utama, memperbaiki pemahaman umat Islam melalui pembaruan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang pendidikan dan sosial, mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, menekankan pentingnya amal nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur.
Tujuan utama mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tradisi keislaman di tengah tantangan modernisasi. Sangat menekankan pentingnya akhlak, penguatan pesantren, dan peran ulama dalam membimbing masyarakat. Menulis beberapa karya penting dalam bidang fikih dan akidah. Ketiga, nilai-nilai yang dapat diteladani: semangat perjuangan dan kepemimpinan dalam mendirikan organisasi besar, kepedulian terhadap pendidikan, sosial, dan agama, komitmen terhadap pembaharuan dan pelestarian tradisi Islam. Keempat, peran organisasi keagamaan menjadi sarana dakwah dan pendidikan umat, berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa, menjadi pilar penting dalam menjaga kerukunan dan moral masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih duduk. Bapak rasa kita cukupkan pertemuan hari ini karena Bapak rasa kalian insya Allah memahami tentang pelajaran pada hari ini. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terus semangat belajar, pantang menyerah, karena belajar itu adalah kewajiban kita semua. Dan jangan lupa sayangi kedua orang tua. Paham? Baik, kita cukupkan pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.